Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Ratna dan selamat pagi teman-teman semua. Kami dari kelompok 8 akan kami dari kelompok 11 akan membawakan materi pada hari ini yaitu tentang pencocokan kurva model linear 2. Next. Adapun anggota dari kelompok 11 yaitu ada Nadia Rizklia Putri, Korea Samaria, dan Najma Hayati. Nah, jadi pada hari ini kita akan membahas parabolic, saturation group rate model, sama least square fitting logarithmic. Materi parabolik akan dibawakan oleh Kori. Baik, di sini ada materi parabolik yang berisikan kurva parabola umum yang umumnya terbentuk dari pengekspresian polinomial kuadrat atau berorder 2 dengan model umum y sama dengan a plus bx plus cx kuadrat, dan ini bentuk kurvanya. Di mana koefisien A, B, dan C harus dicari berdasarkan data pengamatan yang ada menggunakan metode kuadrat terkecil dengan persamaan normal, yaitu sigma YI sama dengan NA plus B, sigma XI plus C sigma XI kuadrat. Dilanjut dengan sigma XI YI sama dengan A sigma XI plus B sigma XI kuadrat tambah C sigma XI pangkat 3. Dan selanjutnya ada sigma xi kuadrat sigma xi kuadrat yi sama dengan a sigma xi kuadrat ditambah b sigma xi pangkat 3 ditambah c sigma xi pangkat 4. Oke, lanjut aja ke contoh soalnya. Di sini ada cocokan data berikut dengan model parabola y sama dengan a plus bx plus cx kuadrat. Mau izin share screen. Jadi di sini tadi data yang udah ada, pertama kita bentuk buat tabel pembantunya, bikin kayak gini. Terus dihitung aja sesuai yang udah ada di sini. Terus nanti kalau misalnya udah, kita lanjut ke persamaan normalnya, yaitu yang udah tadi disebutin, terus menghasilkan 17,7 sama dengan NA plus 15B plus 55C. Terus selanjutnya 78,9 sama dengan 15A plus 55B plus 225C. Dilanjut 339,1 sama dengan 55A plus 225B tambah 979C. Maka jika dibuat bentuk matriks, bentuknya kayak gini. Maka kita untuk mencari hasilnya kita menggunakan eliminasi Gauss dan hasilnya kayak gini. Terus maka hasilnya A sama dengan min 0,2, B sama dengan 0,43714, C sama dengan 0,25714. Maka Y-nya sama dengan min 0,2 ditambah 0,43714X tambah 0,25714X kuadrat. Di sini ada bentuk koefisien korelasinya yang nanti bakal kita pakai juga. Terus dari situ nanti kita selesain pakai ininya, pakai pakai kurvanya, scatter polarnya, terus menghasilkan parabolanya kayak gini. Boleh dilanjut sama Nadia. Selanjutnya ada saturation group rate model atau laju pertumbuhan jenuh dengan persamaan umumnya yaitu Y sama dengan C dikali X dibagi D plus X. Di mana konstanta C dan D dapat dicari dengan metode kuadrat kecil, sedangkan persamaan laju pertumbuhan jenuh dapat dilinearkan dengan mengambil
kembali kebalikannya. Nah, ini ada contoh grafiknya. Nah, di sini untuk melinearkan laju pertumbuhan jenuh, itu persamaan umumnya dulu, Y sama dengan C dikali X per D plus X, maka selanjutnya C-nya dikalikan menjadi C X dibagi D plus X. Nah, untuk melinearkan, itu diambil kebalikannya. Maka kebalikan dari Y sama dengan 1 per Y, dan kebalikan dari CX per D plus X adalah D plus X per CX. Selanjutnya itu, kita pisahkan D plus X per CX menjadi D per CX ditambah X per CX. Lalu kita sederhanakan menjadi 1 per Y sama dengan D per C dikali 1 per X ditambah 1 per C. Nah, dalam hal ini, persamaan dapat ditulis dalam istilah variabel baru, yaitu Y besar sama dengan 1 per Y, dan X sama dengan 1 per X. Maka dapat ditulis menjadi Y sama dengan A plus X, Y sama dengan A dikali X plus B. Oleh karena itu, grafik Y versus X adalah garis lurus dengan kemiringan A, yaitu sama dengan D per C, dan perpotongan B sama dengan 1 per C. Di sini ada perbandingan dari grafik persamaan saturation growth rate dan linearisasi persamaan saturation growth rate. Nah, untuk persamaan saturation growth rate model, dengan persamaan Y sama dengan C dikali X per DX, itu memiliki grafik yang agak lengkung dengan variabel X dan Y. Sedangkan linearisasi persamaan saturation growth rate dengan persamaan 1 per Y sama dengan D per C dikali 1 per X ditambah 1 per C, itu merupakan sebuah garis lurus dengan variabel 1 per X dan 1 per Y. Selanjutnya, untuk mencari nilai C dan D, itu kita menggunakan rumus D per C sama dengan N dikali jumlah dari 1 per Y dikali 1 per XI dikali 1 per YI, dikurang jumlah dari 1 per XI dikali jumlah dari 1 per YI, dibagi N jumlah data, dikali jumlah dari 1 per XI kuadrat, dikurang jumlah 1 per XI dikuadratkan. Lalu untuk mencari nilai 1 per C, itu adalah jumlah dari 1 per YI dikali jumlah dari 1 per XI kuadrat dikurang jumlah dari 1 per XI dikali 1 per YI dikali jumlah 1 per XI. Dibagi N, banyaknya data, dikali jumlah dari 1 per YI kuadrat, 1 per XI kuadrat dikurang jumlah dari 1 per XI dikuadratkan. Nah, tadi 1 per C itu sama dengan B. Maka untuk mencari nilai C itu sama dengan 1 dibagi B. Nah, D per C sama dengan A, maka nilai D sama dengan A dikali C. Selanjutnya untuk mencari koefisien korelasi, kita terdapat DT kuadrat sama dengan jumlah dari I sama dengan 1 sampai M, dari 1 per YI dikurang 1 per YI bar, dikuadratkan. Kalau untuk D kuadrat itu jumlah dari I sama dengan 1 sampai M, 1 per YI dikurang 1 per C dikurang D per C dikali 1 per XI dikuadratkan. Maka R kuadrat sama dengan DT kuadrat dikurang D kuadrat per DT kuadrat. Selanjutnya ada contoh soal, carilah persamaan laju pertumbuhan jenuh dari data berikut dengan metode kuadrat kecil serta koefisien korelasinya. Sini kita menggunakan tabel pembentuk. Ini datanya sudah dipindahkan jadi XI dan juga YI. Nah, untuk mencari nilai D per C dan 1 per C, itu kita membutuhkan 1 per XI dikali 1 per YI, dan juga 1 per XI kuadrat. Maka di sini kita mencari dulu nilai dari 1 per XI, yaitu dengan 1 dibagi nilai dari XI itu sendiri. Lalu untuk yang YI juga sama, 1 dibagi dengan nilai YI itu sendiri. Lalu untuk mencari nilai 1 per XI dikali 1 per YI, itu tinggal mengkalikan nilai dari 1 per XI dikali 1 per YI. Selanjutnya, untuk mencari nilai 1 per XI kuadrat, itu tinggal nilai 1 per XI dikuadratkan. Seperti biasa, bisa diblok ke bawah untuk menyelesaikan semuanya. Lalu, di sini kan kita butuhnya jumlahnya ya, maka di sini kita jumlahkan nilai dari 1 per XI, 1 per YI,
per X dikali 1 per YI, serta 1 per XI kuadrat. Nah, maka kita bisa mencari nilai D per C itu sama dengan N, yaitu jumlah banyak data, itu ada di sini 10, dikali jumlah dari nilai XI per YI, dikurang jumlah dari nilai 1 per XI, dikali jumlah dari 1 per YI, dibagi 10, M, dikali jumlah dari 1 per XI kuadrat, dikurang jumlah dari 1 per XI dikuadratkan. Maka didapat nilai D per C sama dengan sekian minus 0,44014. Untuk mencari nilai 1 per C itu sama, yaitu juga ikutin rumusnya, jumlah dari 1 per YI dikali jumlah dari 1 per XI kuadrat dikurang jumlah dari 1 per XI dikali 1 per YI dikali jumlah 1 per XI dibagi M dikali 1 per XI kuadrat dikurang jumlah dari 1 per XI dikuadratkan. Nah, karena untuk mencari nilai D itu kita membutuhkan nilai C terlebih dahulu, maka kita cari nilai C dulu. Nah, nilai C itu sama dengan 1 dibagi 1 per C. Nah, setelah mendapatkan nilai C, baru kita cari nilai D, di mana D sama dengan D per C dikali nilai C. Nah, setelah udah ketemu nilai D dan C-nya, maka laju pertumbuhan jenuhnya itu adalah Y sama dengan C dikali X per D ditambah X, yaitu 4,46747 dikali X dibagi minus 9651 ditambah X. Nah, untuk persamaan linearisasinya adalah Y sama dengan minus 0,44014X ditambah 0,22398. Nah, untuk mencari koefisien korelasinya, kita membutuhkan nilai DT, yaitu dari sini yang kita butuhkan adalah 1 per Y dikurang 1 per Y I bar dikuadratkan. Nah, sebelumnya berarti kita membutuhkan nilai dari rata-rata 1 per Y-nya kan. Nah, maka kita cari rata-ratanya dulu. Setelah dapat, baru kita cari nilai 1 per YI dikurang 1 per YI bar kuadratnya, yaitu nilai 1 per YI-nya dikurang Y bar. Di sini Y barnya didolarkan, lalu dikuadratkan. Lalu untuk mencari D kuadrat, itu adalah 1 per YI dikurang 1 per C dikurang DC kuadrat. DC dikurang 1 per XI, lalu dikuadratkan. Nah, di sini nilai 1 per C dan D per C-nya itu didolarkan. Lalu setelah itu bisa diblok semuanya, baru nanti dijumlahkan. Maka R kuadrat itu sama dengan DT kuadrat dikurang D dibagi DT. Dikurang D kuadrat dibagi DT kuadrat. Nah, kita bisa lihat, nanti kita bisa buat grafik. Scatter, terus kita tambah straight line-nya dalam bentuk linear. Ini kita display equation sama R star. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa persamaan dari garis ini sudah sama dengan persamaan linear kita dan juga korelasinya sama. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Najmi. Oke, yang selanjutnya itu ada least square fitting logarithmic. Jadi di sini ada kurva logarithmic. Nah, terus persamaannya itu ada di Y sama dengan A ditambah B ln X. Nah, terus dari persamaan logaritmik itu ada error kuadrat di setiap poin, yaitu ada di sigma E kuadrat sama dengan YI dikurang A dikurang B ln XI dikuadratkan. Sedangkan untuk total error kuadrat keseluruhan yaitu ada di S sama dengan total dari I sama dengan 1 sampai N, EI kuadrat sama dengan
total I sama dengan 1 sampai N, YI dikurang A dikurang B ln XI dikuadratkan. Jadi karena dia least square berarti kan terkecil, jadi biar S-nya minimum itu, maka bisa kita turunkan nih terhadap A sama terhadap B. Nah, jadi kalau diturunin tuh jadi min 2 total dari YI dikurang A dikurang B ln XI sama dengan 0. Sedangkan kalau yang B-nya itu jadi min 2 ln XI total dari YI dikurang A dikurang B ln XI sama dengan 0. Nah, dari persamaan yang tadi, itu kan masih ada min 2-nya. Nah, min 2-nya ini bisa kita ilangin dengan membagi kedua ruas dengan min 2. Nanti dapetin hasil total dari YI dikurang A dikurang B ln XI sama dengan 0. Terus kalau yang satunya jadi ln XI total dari YI dikurang A dikurang B ln XI sama dengan 0. Terus nanti sigmanya tinggal kita kaliin ke dalamnya. Yang atas tuh dapat total YI dikurang total A dikurang total B ln XI sama dengan 0. Sedangkan kalau yang bawahnya didapat total YI dikali ln XI dikurang total A dikali ln XI dikurang total dari B dikali B ln XI kuadrat sama dengan 0. Selanjutnya bisa kita bentuk persamaan seperti ini, yaitu sigma A ditambah, total A ditambah total B ln XI sama dengan total YI. Kalau yang satunya, total A dikali ln XI ditambah total B ln XI kuadrat sama dengan total YI dikali ln XI. Atau di sini di bawahnya itu bisa jadi NA ditambah B total dari ln XI sama dengan total dari YI. Kalau yang satunya lagi itu jadinya A dikali total ln XI ditambah B dikali total ln XI kuadrat sama dengan total YI dikali ln XI. Nah, dari bentuk persamaan ini, nanti didapetin tuh matriks kayak gini. Nah, dari matriks ini, kita bisa dapetin si rumus A sama B-nya. Di sini kita dapat rumus A itu ada total dari I sama dengan 1 sampai N, YI dikurang B total dari I sama dengan 1 sampai N ln XI dibagi dengan N. Sedangkan buat B-nya itu ada N sigma N total dari I sama dengan 1 sampai N itu YI dikali ln XI kemudian dikurang dengan total dari I sama dengan 1 sampai N YI dikali dengan total dari I sama dengan 1 sampai N ln XI. Kemudian keduanya itu dibagi sama N dikali total dari I sama dengan 1 sampai N ln XI kuadrat dikurang dengan total dari I sama dengan 1 sampai N ln XI dikuadratkan. Sedangkan untuk mencari koefisien korelasinya itu, R kuadratnya itu kita, rumusnya kan ada DT kuadrat min D kuadrat plus DT kuadrat. Nah, berarti kita harus cari si DT kuadratnya sama D kuadrat. Buat cari DT kuadrat itu rumusnya ada total dari I sama dengan 1 sampai N, itu total dari I sama dengan 1 sampai N, YI dikurang Y bar dikuadratkan. Sedangkan untuk mencari D2-nya itu ada total dari I sama dengan 1 sampai N, YI dikurang A dikurang B ln XI dikuadratkan. Nah, yang selanjutnya ada contoh soal. Soal itu ada cocokkan data berikut dengan model least square fitting logaritmik Y sama dengan A plus B ln X. Datanya ada kayak gini. Terus kita lanjut ke Excel. Oke, jadi berdasarkan data yang tadi, kita masukin dulu nih numerasinya sesuai jumlah data sama si data XI sama YI-nya. Terus kalau udah dimasukin, karena kita kan mau cari A sama B. Sedangkan buat cari A sama B, kita butuh YI ln XI, YI dikali ln XI sama ln XI kuadrat. Jadi masing-masing kita buat tabelnya di sini. Kayak kita cari buat ln XI-nya. Buat ln XI itu tinggal kita, rumusnya itu tinggal ln dari XI. Terus nanti kalau udah tinggal di blok buat dapetin sisanya. Terus kita juga cari si YI dikali ln XI. Rumusnya udah tinggal si YI dikali sama si ln XI. Sedangkan kalau buat si ln XI kuadrat itu udah tinggal si ln XI-nya ini dikuadratin. Terus kalau kita udah dapat semua komponen
buat cari A sama si B itu, kita bisa lanjut buat cari si A sama si B. Tapi karena di sini si A-nya itu butuh B, jadi kita carinya si B duluan. Nah, buat cari si B ini kita bisa masukin sesuai rumus, yaitu ada si N, jumlah N, itu dikali sama YI dikali ln XI di sini, terus dikurang sama si YI dikali sama salah, si ln XI, si YI dikali sama ln XI. Kemudian dibagi sama si N dikali ln XI dikurang ln XI kuadrat. Terus nanti didapetin hasilnya B-nya tuh 2. Terus kalau kita udah dapet B, kita bisa cari A. Cari A-nya tuh tinggal si YI itu dikurang sama B dikali ln XI, terus dibagi sama si N. Terus nanti didapetin B-nya 5,0001. Terus tadi kan persamaannya tuh A ditambah B ln X. Jadi tinggal kita masukin si A-nya itu kan 5,001, B-nya itu ada 2. Jadi tinggal dimasukin 5,001 ditambah 2 ln X. Nah, terus buat cari R2-nya ini kan kita butuh DT kuadrat sama D kuadrat. Jadi kita bikin kolom juga buat cari si DT kuadrat sama si D kuadratnya. Buat DT kuadrat ini ada YI dikurang Y bar dikuadratkan. Nih. Nah, ini bisa kita masukin si YI dikurang sama si Y barnya, terus dikuadratkan, tapi si Y barnya didolarin. Terus nanti kalau udah dapet, tinggal diblok buat dapetin sisanya. Terus buat cari si D kuadratnya, itu total dari si YI dikurang sama A dikurang B dikali sama silan X-nya dikuadratin. Start ketemu, terus start sisanya tinggal dilanjutin. Tinggal di blok, terus dapat sisanya. Terus nanti kalau udah kita dapat DT kuadrat sama D kuadrat, tinggal kita cari R-nya. Kan rumus R itu DT R kuadrat. Jadi rumus R kuadrat itu ada DT kuadrat dikurang D kuadrat dibagi DT kuadrat. Jadi tinggal dimasukin si DT kuadrat dikurang D kuadrat, terus dibagi sama si DT kuadrat. Ntar didapetin hasilnya R kuadrat itu sama dengan 1. Terus kalau kita udah punya datanya, sekarang kita bikin kurvanya tuh buat cocokin sama atau enggak. Caranya kita blok si XI sama si YI-nya, terus kita insert, terus scatter. Nah, kalau udah dapat ini cut red line, tapi ininya tuh kurvanya jadi logaritmik gitu. Jadi yang ngebedain logaritmik tuh kurvanya melengkung. Terus kalau udah nanti tinggal dicantang display equation sama display R kuadrat. Nah, karena di sini udah sama sama data yang kita dapetin tadi, berarti udah cocok. Karena udah ada, jadi yang ini kita hapus aja. Nah, terus kita balik ke DPT. Nah, sekian pemaparan materi dari kelompok 11. Selanjutnya ada latihan soal. Sebelum itu, apakah ada tanggapan dari Bu Ratna? Oh ya, terima kasih Mbak. Itu yang tadi D kuadrat itu dia kan desimalnya beda-beda ya Mbak. 10 pangkat min 11. Yang tadi terakhir soal itu loh Mbak. Ya, yang least square. Yang latihan soal yang pembahasan aja. Dalam bentuk Excel aja. Nah, ini kan untuk D kuadrat, dia beda ya Mbak. Berarti dia mengambil angka desimal tertinggi 11 ya. Dibuat sama aja Mbak. Jadi misalkan sebenarnya sih nggak perlu sampai 10 pangkat min 6 itu udah bagus. 7 misalkan berapa itu sampai 6 aja udah bagus itu Mbak. Itu masih tinggi ya. Jangan dibuat floating point-nya, coba dibuat desimal biasa aja. Ngefeknya nanti kan ke desimal di... Itu untuk mencari R kuadrat kan sebenarnya ya.
Lalu, Iya, Bu. itu kan di plotnya floating point kan sama Mbak kan, si kolom P kan. Kalau misalkan mau diseragamkan ya ditentukan saja misalkan atau memang mau ngambilnya full sejumlah angka itu. Sebenarnya bisa sih, Bu, diseragamin misalnya 5 gitu. Efeknya apa, Mbak? Kalau diseragamin berarti kan ada pembulatan ya. Iya, Efeknya apa? Hanya ketelitian saja ya. iya, Bu. Jadi ketelitian saja. Nanti kalau misalkan ini dibuat sama saja desimalnya berapa gitu. Minimal 6 gitu ya. Kalau yang sebelumnya sih kan data jadi nggak masalah. Baik, Ibu. Oke, terus yang kan ini 3 metode ya, parabola, parabolik, pertumbuhan jenuh, laju pertumbuhan jenuh sama least square ya. Iya, Bu. Menurut kalian apa bedanya? Hmm, Kelebihan masing-masing deh. Paling mudah deh dalam mengerjakan secara Excel. Oh, ini masing-masing mengerjakan ya? Iya, tapi kalau misalnya dicari yang paling mudah mungkin di LSL, Bu, di least square. Karena kalau yang parabolik itu harus eliminasi Gauss kan ya, Bu, itu repotnya di situ, Bu. Least square kan ya? Iya, Iya, least square itu paling ini ya. iya, Paling untuk ketelitiannya bagaimana, Mbak? Karena ini soalnya beda-beda ya, Ibu lihat ya. Kan iya, ada 3 soal berbeda dengan 3 model fungsi. Nah, least square memang yang ini. Kelebihannya, kekurangannya apa berarti, Mbak? Pernah nggak sih penasaran kalau misalkan saya pakai data sama gitu ya? Terus misalkan model laju pertumbuhan jenuh. Saya pakai data yang sama, kemudian menggunakan metode yang lain, kira-kira errornya seperti apa gitu. Sebenarnya kan dilihat dari baik apa tidak itu kan dari hasil galatnya ya. Nah itu kalau kalian menggunakan Excel, sebenarnya kan tidak terlalu susah ya mencoba-coba. Apa susah, Mbak? Merubah itunya, melakukan apa? Transformasi datanya. Susah, ada kesulitan tidak? mungkin tergantung dari pribadi masing-masing ya, Bu. Mungkin dari teman-teman kelompok 11 yang lain bisa berpendapat. Kalau menurut saya bukan lewat Excel, jadi nggak sesulit itu kan Bu. Karena emang udah pakai komputer terus tinggal masuk-masukin aja gitu. Bu, maaf ya, Ibu kelempar nih. Iya, Maaf, Bu. laptopnya.
Tadi bagaimana jadi Mbak? Mungkin tadi menjawab apa gimana Ibu? Karena mati laptopnya, maaf. Itu Ibu tadi menurut saya di Ya, yang nyobain Mbak Nadia. bagian kenapa Ibu? Ini Nadia ya? Iya Ibu Nadia. Oke. Ya, tadi nyobanya itu kan yang saturation grow rate itu ya Bu. Nah, Ya, menurut saya sih kalau misalnya ngerjain manual mungkin bakal sulit ya Bu, karena kan nyari seper-sepernya terus gitu kan Bu. Terus angkanya pasti bakal kecil dan gak terlalu bagus juga. Nah, tapi kalau lewat Excel menurut saya lebih gampang gitu sih Bu. Soalnya kan tinggal masukin aja terus nanti komputer yang otomatis ngitung gitu. ya kalau pakai Excel ya alat bantu ya. Kalau numerik pakai manual tidak disarankan, Mbak. Manualnya itu kalkulator sebenarnya ya. Jadi kalau kalian belajar metode numerik itu bukan manual yang kalian kerjakan. Kalkulator itu alat bantu yang dianggap manual. Tapi kalkulator sekarang itu canggih-canggih ya, bisa buat coding ya setahu Ibu ya. Nah, jadi kalau belajar numerik ya menggunakan tool, memang diutamakan menggunakan tool karena dia nilainya tidak eksak kan, hampiran. Nah, hampiran itu menggunakan alat bantu yang memang bisa menghitung sampai misalkan pendekatan berapa gitu. Betul itu Mbak Nadia. Maksud Ibu misalkan dalam satu soal tadi ya, ini kan laju pertumbuhan jenuh soalnya ya. Terus kalau misalkan saya ganti dengan menggunakan metode parabola atau least square, nah itu apakah bisa atau tidak gitu. Mbak Kori coba, Mbak Kori ya tadi benar ya satunya ya? Iya Bu, benar Bu. Kalau menurut saya sih ada kemungkinan bisa ya Bu. Saya di latihan soal pun ada kita pakai satu data yang sama. Kalau nggak di latihan soal yang nomor Oh nomor ada. Nanti coba kita lihat di latihan ya seperti apa ya. iya Bu. Oke, nah itu perlu dicoba kenapa? Karena kan sebenarnya ini kan mencocokkan data dengan pendekatan fungsi tertentu kan, begitu ya. Jadi ada data, kemudian kalian cocokkan gitu kan, dengan menggunakan misalkan tadi beberapa fungsi. Nah, cuma penyelesaiannya linear kan masih kan. Berarti butuh transformasi perubahannya yang tadi ya. Nah, tapi Ibu nanti coba di latihan nomor berapa, Mbak? Kita lihat seperti apa gitu. Yang yang kepake data yang latihan nomor satu sama sama apa ya? Bentar Bu, saya lihat dulu. Tapi si galatnya dicari nggak, Mbak? Kenapa Bu? Di soalnya galatnya dicari tidak? Kayaknya enggak deh Bu. Oh, enggak, hanya berupa hasil Ben- ya? Iya, bentuk ini doang. Apa namanya? Cari persamaan parabolanya gitu Bu. Oke. Tapi kalian dapat tidak contoh-contoh aplikasinya, misalkan dari sumber ya, sumber acuan kalian itu ada nggak contoh aplikasi? Ini paling banyak kalau yang Ibu lihat itu di fisika ya, contohnya tuh banyak banget ya. Dia dalam soal cerita fisika, terus kalian menguraikan, kemudian di sini juga soal apa nih? Kalau Ibu lihat soal-soal aplikasinya ya, atau kalian dapat bentuk contohnya kayak apa? Aplikasi ya, bukan dalam bentuk langsung data gitu. Atau sudah dalam bentuk data, Mbak? Kayaknya yang nomor 2 itu ini deh Bu. Dalam bentuk aplikasi. Oh, dalam Saya bentuk aplikasi. Oke. Yang penting apa? Mengerti dari konsep untuk tiga model ini gitu. Jadi kalau misalkan soalnya itu tidak dalam bentuk data, itu kira-kira seperti apa? Oke, mungkin dari kelompok lain ada yang bertanya. Ibu sih cukup jelas ya. Cuma ya tadi aja masukan Ibu mungkin eh, apa namanya jumlah desimalnya saja.
Kalau tadi kan beragam ya, ditetapkan saja misalkan berapa. Ya paling 10 pangkat min 9 misalkan tadi ya. Dirubah tidak dalam bentuk floating point, dalam bentuk pangkat biasa ya silakan. Kelompok lain barangkali ada yang mau bertanya, silakan. Kalau tidak, langsung ke latihan soal, mungkin bisa lebih mengerti. Ada berapa soal, Mbak? Kori tadi, Mbak. Maaf. Ada 9 soal, Bu. 9 soal. Oke, silakan nanti yang dipaparkan dulu saja nanti ya. Baik, Ibu. Jadi Oh, sudah banyak yang dijawab. Padahal Ibu belum lihat soalnya. Oke, bagus lah. Ini kelasnya aktif. iya, ini soalnya ada 9 nomor. Mungkin Ya, karena udah di list. PPT-nya kebetulan juga udah dikirim di grup Ibu, jadi mungkin teman-teman udah lihat soalnya. bagus lah. Ibu senang kelas yang begini lah. Itu memang terkenal. Ya, bagus lah. Iya, jadi soalnya ada 2 parabolik, terus 4 laju jenuh, sama 3 LSL. Oke, yang tadi kata Mbak, siapa tadi? Ada soal kedua. Ada nggak yang data yang sama tapi dengan 3 pendekatan berbeda? Ini, Bu, yang soal nomor 1 sama yang coba lihat nomor 5 deh, Mak. 5 atau Yang satu dia parabola sama parabolik sama least square ya. Sama nomor mana ya? 5. Coba balik lagi. 5 cuma satu, Mbak. Saturasi. Bukan, apa namanya? Jadi tuh kita pakai datanya yang sama gitu, Bu. Kalau yang nomor 1 datanya yang sama. 1 dan 5 itu datanya sama ya. Berarti ada 3 metode di situ ya. Coba lihat data nomor 1, Mbak. Maaf. Beda kan ya? Ya bukan nomor 1, bukan nomor 5 deh kayaknya, Bu. 6 atau 7 gitu tadi. Coba biar ini itu yang dikerjakan juga biar kita tahu bedanya apa sih gitu kan. Nah, itu tuh. Nah, ini, Bu. Di saturation group. 6 ya berarti ya. Oke. Jadi nanti tolong 1 dan 6 ada yang mengerjakan ya. Kalau yang kelompok korisi sudah sih ya. Oke, silahkan. Tadi Ibu catat dulu ya. Kalau yang mengerjakannya secara, ini karena di rumah ya. Kalau di rumah individu ya. Ibu anggap mengerjakan individu. Oke, silakan dikerjakan dulu ya. Ibu catat dulu ini. Yang 39 anak itu kan Ibu 1, 38. Ada yang 2 tidak? Jumlah mahasiswanya sudah masuk semua belum, Mbak Adit? Jumlah Ah, mahasiswanya teh harusnya satu orang lagi belum, Ibu. siapa, Mbak? Oh, Fauzan, Bu, belum. Oh, Sebenarnya dari tadi udah saya ini sih suruh masuk. itu soalnya kalau di rumah jadi kalau entah di rumah atau di mana auranya beda ya. Fauzan Ibu tandain dulu ya, Muhammad Fauzan Alfaris. Nanti kalau dia udah gabung kabari ya. Oke, silakan mengerjakan, Mbak. Ibu data dulu ya. Mbak Mas maksudnya ya.
184 tambah 0,7, 184,7. Kalau yang tadi seper berapa tuh rumusnya, Mbak? Yang seper mana, Ibu? Yang tadi Mbak di awal itu bukan yang dalam bentuk persamaan laju pertumbuhan jenuhnya. Ini Ibu Itu yang, cuma ngecek aja ini. oh, walau ya, Ibu. Ya, pakai yang itu yang saya kira nyari nilai dalam bentuk dalamnya X100 kan. Kalau X100 kan Kalau berarti ekstra datanya kan 0,99 kan? iya, Iya kan? berarti itu saya laju pertumbuhan jenuhnya nggak sih, Bu? Atau yang linearisasi? Kalau linearisasi kan nilai X-nya itu ya 1/X. Nggak apa-apa, dicoba semua. Kalau Oh, bentuk persamaan linearnya yang Y berapa ini teh? Ya kan? yang apa? Jelas eh, nggak sama kan? Harusnya enggak sih. Enggak kan? 184,7. Bener nggak, Mbak? 100. Kalau di sini kan dia. Makanya coba yang persamaan laju tadi, Mbak. Ini pakai rumus dua-duanya, Bu. Kalau yang Ibu masukin yang langsung di Y sama dengan 18,468X ditambah 0,7693 itu tepat tidak? Bentar, Ibu. Kan ini persamaan linearnya kan didapat 18,468X ditambah 0,7693 kan? Betul nggak, Mbak? Iya, Ibu. Kalau Ibu menaksir dengan data X yang sama gitu. Ini kalau yang ini berarti dibagi 100 ya, Nat? Coba. 0,99 ya. Iya, Ibu. 98. Iya, kalau 98 ya. Kalau dibulatkan tetap 98 ya, nggak masalah sih. Nggak terlalu jauh. Ini pakai rumus, coba yang 0,98 rumusnya apa, Mbak? Maaf, Mbak. Itu apa, Mbak? 5A, aduh nggak kelihatan, di Ibu. Dibagi 100 ya, 18. Iya, Ibu. Tadi katanya Ada. kan Kenapa, Mbak? 1/X. Iya, tadi kata Nadia X-nya ini kan 1/X. X-nya itu 1/X, Ibu, kalau yang linearisasi. Iya, iya, iya. Kalau yang atasnya yang mana itu, Mbak? Yang 135. Rumusnya apa itu? Itu Ini yang apa? pembaginya harusnya dikurungin. Itu yang laju Oh, pertumbuhan jenuh Y yang 1,3 dikalikan Y itu ya? Iya, yang di depan 24-nya Oh, iya, dikurungin, terus di belakangnya kasih tutup kurung lagi. 1, sama kan? Hampir sama kan? Iya, Ibu. Sama. Oh, tadi salah ya? Salah itu ya? Salah kurungnya ya? Iya, Iya, tadi Ibu. salah kurung. Bukan terlalu jauh ya. Oke. Ini kan sebenarnya sama kan? Coba lihat. Kan 0,99. Selisihnya cuma 10 pangkat min 1 kan? 10 pangkat min 2. 2. Iya. Benar kan? Iya. Jadi yang dipakai yang baik pertumbuhan jenuh sama linear mendekati kan? Atau tidak? Iya, sama-sama mendekati. Oke. Nah, yang begini-begini kalian harus tahu ya, jangan sampai nanti dapat persamaan terus pada saat menaksir suatu nilai itu bingung gitu. Jadi perlu mencoba-coba tuh maksudnya salah satunya di sini ya. Nah, jadi oh ya persamaan yang saya peroleh ini karena tidak menghitung ada deh R-nya ya. R-nya itu berapa sih, Mbak? 0,99 ya. Iya, Ibu. 0,99678 kalau R-nya saja. Berarti itu nilainya apa, Mbak? Bagus atau apa? Sangat kuat, Ibu. Sangat kuat kan? Iya. Oke. Ya, maksud Ibu nanti kalian kalau misalkan ada data terus kalian analisis ya salah satunya seperti itulah. Oke, sudah benar ya tadi kelompok Kori yang dikerjakan Mbak Anita sudah benar ya Mbak Kori ya? Kelompok Mbak Kori maksudnya? Iya, Ibu, sudah benar, Ibu.
Oke, yang lain mungkin mau bertanya. Kalau tidak langsung ke yang nomor 2 tadi siapa ya? Davin. Kok Davin sih? Ibu saya Tania. mau ngerjain nomor 6, Ibu. Iya, Tania ya. Habis. Habis Anita Tahania, iya, Bu. Oke, silahkan Mbak. Baik, Ibu, saya izin share screen ya, Ibu. Jadi ini saya ngerjain nomor 6 yang dimana datanya sama kayak nomor 1. Nah, untuk pertanyaannya itu kita disuruh untuk mencari persamaan saturation growth rate model dari data yang udah disediakan serta koefisien korelasinya. Nah, ini datanya langsung pindahkan aja ke sini. Itu N-nya itu ada 10 data yang dimana untuk nilai X-nya ini 5, 10, 15, dan seterusnya, dan ini untuk nilai Y-nya. Nah, yang pertama itu kan kita pengen nentuin D per C-nya, jadi kita butuh yang ada di sini gitu. Jadi kita butuh jumlah dari 1/XI, jumlah dari 1/YI, dan yang lain. Nah, jadi untuk 1/XI-nya tinggal kita masukin aja, jadi 1 per nilai XI-nya, dan seterusnya. Nah, habis itu untuk satu Y-nya juga sama, tapi kita menggunakan data di Y-nya. Nah, baru ntar kita kaliin 1 XI dikali 1 YI, dan 1 XI-nya juga dikuadratkan. Nah, untuk masing-masing nanti kita jumlahkan. Jadi ini jumlah dari data XI-nya, ini jumlah dari data YI-nya, ini jumlah dari data 1/XI, jumlah dari data 1/YI, jumlah dari data 1/XI dikali 1/YI, dan ini jumlah dari data 1/XI dikuadratkan. Nah, ini untuk rata-rata per datanya. Nah, kemudian baru kita tentuin, kita tentuin ininya dulu, ininya juga. Jadi 1 per YI yang ini, yang di sini, kolom ini, dikurang 1 per YI bar atau rata-rata dari 1 per YI yaitu 0,03164, habis itu dikuadratkan dan dijumlahkan dan dirata-ratakan juga. Nah, baru kita pindah ke sini. Untuk kita cari nilai D-nya. Kita cari nilai D per C-nya dulu, yaitu jumlahnya 10 dikali jumlah 1 per XI dikali 1 per YI yang ini. Habis itu dikurang jumlah X ini dikali jumlah Y-nya. Nah, habis itu dibagi sama jumlah datanya 10 dikali jumlah 1 per XI kuadrat, yaitu yang 0,06199 dikurang jumlah 1 per XI dikuadratkan. Jadi jumlah ini yang 0,58579 dikuadratkan. Nah, ini tuh hasilnya D per C-nya 0,21337. Nah, untuk 1 per C-nya tinggal masukin juga kayak tadi, tapi pakai rumus yang ini. Baru untuk nilai D-nya itu D per C dikali C, karena kan nanti hasilnya jadi D. D per C kali C kan ntar hasil jadi D. Dan didapatkan hasilnya 11,14680. Nah, untuk C-nya berarti 1 dari nilai 1 per 1 per C. Jadi kan C berarti nilainya itu 52,24201. Nah, sekarang kita tentukan laju pertumbuhan jenuhnya, yaitu jadinya kan dia rumusnya C dikali X per D plus X, yang dimana X-nya itu tergantung sama yang diberikan. Nah, jadi Y sama dengan nilai C-nya itu 5, ini nilai C-nya 52,24201 dikali X per 11,14680 plus X. Kan di per D plus X. Nah, D-nya itu kan yang ini 11,14680. Nah, untuk persamaan linearisasi dari SGR-nya itu
0,21337X plus 0,01914. Nah, ini saya udah buat pakai Excelnya juga, pakai data di Excelnya juga, dan persama linearisasinya juga sama. Paling beda ini doang. Ini kan kalau 4, tapi kalau dibuletin, ini kalau 0,21337 dibuletin jadi 0,2134 plus 0,1914. Udah sama kayak yang ada di grafik sini. Nah, habis itu sekarang sesuai dengan soal, kita tentukan koefisien korelasinya. Nah, pertama kita cari dulu dt kuadrat. Kan rumusnya kan dt kuadrat kurang d kuadrat per dt kuadrat. Nah, untuk dt kuadratnya kita cari eh untuk dt kuadratnya kan berarti yang ini. Habis itu dikurang sama d kuadratnya, yaitu yang ini nih jumlahnya. Habis itu per dt kuadratnya juga yang ini sama. Dan hasilnya 0,991973. Ini kalau dibuletin kan jadinya segini, 0,992. Begitu, Ibu. Kalau ini 6 ya, kalau menaksir di X sama dengan berapa ini teh? Di X sama dengan 8, coba Mbak. X sama dengan 8. Berarti pakai rumus yang ini ya, Bu. Persama linearisasinya. Atau coba dua-duanya. Kalau persamaan linear itu yang mana sih? Persamaan linearnya. Yang didapat persamaan linearnya Y sama dengan 0,21 ya. Iya. Yang kali X. Coba. Tadi X sama dengan berapa, Ibu? 8. X sama 8. Ini, Bu. Ya, Mbak Ori, bagaimana Mbak? Kalau X sama dengan 8, nilainya 1,7. Ibu, kalau yang linear itu kan bentuk aslinya kan 1/Y sama dengan sekian dikali 1/X. Jadi kalau misalnya 8 harusnya itu dibagi 8. Nah, terus? Sama setelah hasilnya itu harus dijadiin 1 per hasilnya lagi kalau mau cari nilai Y-nya. Kalau pakai yang linear. Berarti kembali ke transformasi peubahnya ya. Iya, Ibu harus dibalikin lagi. Tuh Mbak. Mbak. Ini udah. Itu kan udah jadi hasilnya. Terus cari nanti Y-nya lagi berarti 1 dibagi hasilnya lagi. Coba. Nah, itu 21, Ibu. Masih di antara 16 sama 25. Oke. Nah, ini Tania. Mbak Tania ya, ini teh bener gak sih? Iya, Ibu. Mbak Tania. Nah, ini untuk kelompok yang lain juga ya. Untuk yang lain ya. Kan tadi sebenarnya yang Mbak siapa tadi teh, Mbak Anita ya. Mbak Anita juga kan sama ya. Nanti diingat coba, untuk X sama dengan 8, ini pakai pertumbuhan jenuh ya. Iya, Ibu. 1,8287. Di errornya berarti berapa tuh? Nanti untuk yang nomor 1, ada yang mengerjakan nggak? Kayaknya nggak ada ya, Bu, lihat ya. Ada nggak Mbak Kori? Yang nomor 1, belum ada ya? Belum ada yang ini, Bu, yang apa nulis. Coba kelompok Mbak Kori. Langsung ke yang nomor 1. Kan parabolik ya? Parabolik sama apa Bu, tadi? Permisi Bu, maaf. Saya sedang ngerjain nomor 1 tapi masih belum selesai Bu. Oh ya, bagus. Bintang nanti di belakang aja kalau gitu ya. Siap Bintang, nanti di belakang aja deh. Udah ada Mbak Kori. Nanti diingat coba hasilnya di X sama dengan 8 itu 21, sekian ya. Oke, makasih Mbak Tania. Sudah benar ya kelompok Mbak Kori ya ini, Tania ya.
Baik, Ibu. Oke, makasih Mbak Tania. Lanjut tadi Devin ya? Iya Ibu, izin share screen ya Ibu. Oke. Nah, jadi ini soalnya nomor 5. Carilah persamaan saturation growth rate model dari data di atas serta tentukan koefisien korelasinya. Jadi ini dibuat kayak tabel biasa, ada XI, YI, terus yang berkaitan sama rumus-rumusnya. Nah, didapat ini D per C-nya itu tinggal dimasukin sesuai rumus 0,369 sekian. Terus untuk D-nya selanjutnya untuk 1 per C-nya atau B, itu tinggal masukin ke rumusnya aja. Didapatnya 0,3415. Nah, untuk D-nya ini Belum A yang ini dikali sama yang C. C-nya itu didapat dari 1 per B. 1 nanti ini B-nya itu dijadiin 1 per B. Nah, D-nya itu A dikali C hasilnya 1,08 dan C-nya itu 2,97. Nah, di sini dapat persamaan laju pertumbuhan jenuhnya dan persamaan linear SGR-nya kayak Y sama dengan 0,3693X ditambah 0,3415. Nah, saya buat grafiknya dari 1 per XI sama 1 per YI, dan persamaan itu sesuai sama yang dihitung tadi. Kemudian untuk koefisien korelasinya didapat 0,99 yang dimana itu sangat kuat, Ibu. Oke, bentar, Mbak. Hasilnya, oh ini ya. Oke, kelompok Mbak Kori, ada itu tidak? Tidak ada ya, tidak ada perbedaan ya. Sudah ada Ibu. Sudah benar Ibu. Sudah sama Ibu. Ini kalau nomor berapa tadi Teh? Nomor 5, Ibu. 5 ya. Ya, oke. Lanjut. Siapa Baik, terima kasih, Ibu. Ya, makasih ya Mbak Devina. Iya, Ibu. Habis Mbak Devina tadi siapa? Coba Ibu lihat dulu. Habis Devina, Meita. Iya, Ibu saya. Sudah selesai Mbak Me. Wih, ini artis, Sudah. Ini Sudah, Ibu. artis siapa nih? Anak Ibu. Ya, jadi di sini kan tadi di soalnya udah ada data XI sama YI-nya. Itu dimasukin. Terus kemudian kita nyariin X-nya. Terus ini dengan cara in sama dengan XI dari yang ini. Terus tinggal di drag ke bawah. Kemudian cari YI kaliin XI. Itu YI dikaliin X ini rumusnya. Jadi K4 dikali L4. Terus tinggal di drag ke bawah. Kemudian kita cari juga in XI pangkat 2. In XI-nya kan tadi udah diketahui. Berarti ini tinggal L4 pangkat 2. Terus tinggal di drag ke bawah. Nah, untuk cari yang Y dikurang Y bar itu, kita cari pakai sum sama average. Nah, ini kan jadi udah ketemu, terus tinggal dimasukin. Jadi, ini rumusnya K4 dikurang K12. Nah, ini dipakein lambang dolar biar uh, desimalnya tuh pas gitu. Terus pangkatin 2 terus di drag ke bawah. Kemudian dicari juga sumnya sama rata-ratanya. Terus habis itu ini untuk mencari yang terakhir itu kita cari A sama B-nya dulu. Tadi rumus B-nya kan N dikali jumlah YI in X. Nah, tadi kan udah dicari nih jumlah YI in X-nya. Tinggal dimasukin, terus dikurang jumlah YI dikali jumlah in X. In XI. Terus kita masukin B-nya rumusnya. Terus didapat ini, kemudian kita cari A-nya. A-nya rumusnya seperti ini. Tinggal masukin aja. Nah, kemudian udah dapat A sama B-nya, kita cari yang ini, YI dikurang A dikurang B kali in XI pangkat 2. Itu tinggal dimasukin jadi K4 dikurang
J17 dikurang J18 dikali L4 pangkat 2. Terus nanti tinggal di drag, terus dicari rata-rata sama sumnya juga. Kemudian kalau udah semua, kita cari R2-nya. R2-nya itu pakai rumus ini, DT2 dikurang D2 per DT pangkat 2. Nah, itu DT2 kan tadi rumusnya jumlah dari YI dikurang eh, Y bar. Nah, itu kan udah kita cari nih hasilnya. Terus tinggal dimasukin aja. Terus kalau misalnya D pangkat 2 tadi rumusnya jumlah eh, YI dikurang A dikurang B dikaliin X pangkat 2. Ini kan kita udah nyari. Tinggal masukin aja. Terus di sini kita masukin. Terus hasilnya jadi 1. Terus untuk cari tahu benar gak persamaan dan R2-nya yang kita cari itu sama, itu kita bikin grafik. Nah, itu dengan cara kita blok ini XI sama YI-nya, terus insert, kemudian chart di sini, terus kita tambah line-nya, kemudian more option. Di sini kita pakai logaritma, terus habis itu display equation dan R-nya. Kemudian selesai, terus kita lihat hasilnya itu sama. Udah, Ibu. 1 itu menunjukkan apa, Mbak? R kuadrat sama dengan 1. Apa, Mbak? Sudah benar, Mbak Kori ya? Kelompok Mbak Kori ya? Sudah benar, Ibu. R-nya menunjukkan 1 itu menunjukkan korelasinya, Ibu. Koefisien korelasinya. 1 itu berarti bagus kan? Atau Iya, bagus sangat kuat apa? sangat kuat, Ibu. 1 itu berarti dia galatnya ini least square ya? Iya, Ibu. Oh iya, kalau least square. Ya mungkin karena pendekatan ketelitiannya aja sih, desimalnya mungkin. Kalau tidak, ini kan 10 pangkat min berapa tuh? Beda-beda ya. Mungkin kalau ini R kuadratnya itu rumusnya kan dari DT kuadrat itu ya, benar ya? Iya, Ibu. Kalau misalnya pakai koma, hasil R kuadratnya tetap sama, Ibu. Tetap sama 1 ya? Iya, Ibu. Oke. 1 itu berarti kuat ya? Kalau secara grafiknya sih melewati semua titik. Benar nggak sih? Cuma kalau least square emang ini sih ininya bagus gitu ya. Oke, nanti kita lihat untuk yang nomor 1. Belum ya? Masih ada siapa nih? Makasih, Mbak. Mbak siapa tadi teh? Sebentar. Yang mengerjakan itu tadi Mbak Mei ya, Mbak Meita ya. Ya, sama-sama, Ibu. Oke, sudah benar ya Mbak Kori dan teman-teman kelompoknya? Sudah benar, Ibu. Oke, ada pertanyaan tidak dari yang lain? Kalau tidak, kita lanjut ke Aisyah. Mbak Aisyah, silakan. Baik, Ibu. Saya izin share screen ya, Ibu. Iya. Itu gambar, itunya lucu amat, Mbak. Gambar sendiri, kucing. Saya izin jelaskan ya, Ibu. Jadi Oke, untuk nomor 7 ini soalnya carilah persamaan least square fitting logarithmic atau LSL dari data ini serta tentukan koefisien korelasinya.
Nah, ini kita masukin dulu datanya. Ini untuk XI-nya dan ini untuk Y-nya, di mana total datanya itu ada 6. Kemudian kita cari len dari XI-nya. Tinggal kita masukin aja rumusnya itu len, terus masukin XI-nya. Selanjutnya kita juga cari YI dikali len XI. Ini juga sama, tinggal kita masukin yaitu YI-nya yang ini dikali dengan len XI yang tadi udah kita cari. Selanjutnya kita cari len XI dikuadratkan. Yang ini tinggal dikuadratkan. Nah, setelah itu nanti kita bisa cari A dan B-nya menggunakan rumus yang ini. Tapi kita cari yang B-nya dulu karena untuk mencari A-nya itu kita perlu tahu B-nya dulu. Nah, untuk cari B-nya, kita pakai rumus yang ini, yaitu N-nya adalah 6, dikali sigma dari YI dikali len XI. Di sini sigmanya kita udah cari pakai rumus sum, YI dikali len XI yang ini, dikurang sigma dari YI yang ini, dikali sigma dari len XI yang ini. Dibagi dengan N-nya 6, dikali sigma dari len XI kuadrat yang ini, dikurang sigma dari len XI dikuadratkan. Nah, setelah itu kita dapat B-nya, lalu kita bisa masukkan ke rumus yang A ini, yaitu sigma dari YI yang ini, dikurang B-nya yang tadi, dikali dengan len XI, dibagi N. Hasilnya adalah yang ini, 1,3871. Nah, setelah dapat A dan B-nya, kita bisa bikin persamaannya, yaitu 1,3871 ditambah 1,3223 len X. Setelah itu kita bisa cari koefisien korelasinya menggunakan rumus yang ini, dt kuadrat dan d kuadrat. Untuk dt kuadrat, di sini kita perlu mencari dulu YI dikurang Y bar kuadrat. YI-nya yang ini, lalu kita mencari dulu tadi rata-ratanya dari Y bar, kemudian dikuadratkan, dan untuk yang D kuadrat itu sigma dari YI dikurang A dikurang B len XI dikuadratkan. Nah, setelah kita dapat, kita tinggal masukin aja ke dalam rumus R kuadratnya ini, yaitu sama dengan DT kuadrat dikurang D kuadrat per DT kuadrat. Nanti kita dapat hasilnya R kuadratnya itu adalah 0,9995. Di mana ini tuh udah sesuai dengan grafiknya. Yang mana di sini R-nya juga R kuadratnya 0,9995 dan untuk Y-nya juga sudah sama yaitu 1,3871 dan 1,3223 len X. Seperti itu, Ibu. Oke, nggak ada beda ya kelompoknya Mbak Kori? Iya, Ibu, sama. Sama ya? Iya, Ibu. Ini laju, apa tadi Mbak yang dibahas? Laju ya? Ini LSL, Ibu. Oh, L, least square? Iya. Oke. Ada pertanyaan tidak dari yang lain? Ini kalau di sini yang habis Aisyah, Farika. Kori mengerjakan 1 dan 2 nggak masalah. Nanti mungkin nomor 1 aja. Sebelah mana yang, berarti kan eliminasi Gauss-nya ya, yang masih agak bingung. Parabola ya, parabolik ya itu tuh ya. Iya, bukan saya yang presentasi ya, Bu, tapi saya belum selesai gituin jawabannya, Bu, karena masih bingung di eliminasi Gauss-nya gitu, Bu. Oh gitu. Ini Kori yang kelompoknya yang presentasi kan? Iya, Bu. Nah, oke. Parabolik itu, sebentar. Tadi yang nomor 1 tuh Bintang kan ya, yang mau mengerjakan ya. Iya, Ibu. Yang 1 itu dia soal apa ya? Tadi menyelesaikannya dengan Metode kuadrat kecil, Bu. square dengan parabolik ya. Bintang mengerjakan pakai metode apa? Saya Bintang tetap pakai ini, eliminasi Gauss, Ibu. sama-sama parabolik ya, belum selesai ya. Iya. Oke, nggak apa-apa. Udah, Ibu, udah mau selesai, Ibu, ini. Oh iya, nggak Tinggal apa-apa. presentasi.
Nanti Farika dulu aja sama Meliana. Yang nomor 1 terakhir ya. Silakan Mbak Ita, sudah benar ya? Sudah, Ibu. Ya, terima kasih Mbak. Kok ininya Najma? Yang itu, oh sorry. Oke. Silakan Mbak Farika ya. Iya, Ibu, izin share screen ya, Bu. Oke. Baik, sudah terlihat kan ya, Bu? Sudah, Mbak. Jadi buat saya itu ngerjain nomor 4, soalnya ada 7 data. Carilah persamaan laju pertumbuhan jenuh dari data di atas, serta tentukan koefisien korelasinya. Yang pertama, data-datanya itu kita masukin ke tabelnya gitu, kita buat tabel sendiri, yaitu ada XI, YI, ini data yang dari soal dimasukin. Kemudian kita cari 1 per XI, 1 per YI, 1 per XI dikali 1 per YI, sama 1 per XI kuadrat. Buat nentuin D per C, 1 per C, D dan C-nya. Nah, buat D per C-nya itu, di sini udah ada rumusnya, kita bisa tinggal masukin aja, jadi si N-nya itu kan ada 7 dikali sama 1 sigma 1 per X dikali 1 per YI. Yang ini 2,77 sekian dikurang sama sigma 1 per XI yang 2,89. Sama dikali sigma 1 per YI yang 5,20. Kemudian dibagi sama N 7 dikali sama sigma 1 per XI kuadrat yang 2,307 ini. Kemudian dikurangi sama sigma XI dikuadratin. Berarti yang 2,89 ini kita kuadratin, kemudian didapatkan hasil 0,56175. Buat yang 1 per C juga sama, kita masukin ke rumusnya. Rumusnya itu kan sigma 1 per YI, berarti yang 5,20. Habis itu dikali sama sigma 1 per XI kuadrat, berarti yang 2,30 ini, kemudian dikurang sama sigma 1 per XI dikali 1 per YI, berarti yang 2,77 ini, kemudian dikali sama sigma 1 per XI yang 2,89. Dibagi sama N-nya 7, dikali sama sigma 1 per XI kuadrat yang 2,30, kemudian dikurangin sama sigma 1 per XI dikuadratin, berarti 2,89 dikuadratin, kemudian kita dapat hasilnya, buat yang 1 per C itu 0,51209. Kemudian buat nyari C-nya itu kan berarti 1 per C-nya ini kan. Kemudian didapetin hasilnya 1,95277. Buat D-nya itu D per C-nya dikaliin sama yang C. Kemudian didapetin hasilnya 1,09697. Kemudian kita bentuk laju pertumbuhan jenuhnya ini. Jadi Y sama dengan 1,95277 dikali X per 1,09697 plus X. Habis itu kita linearisasi, maka didapat persamaan linearnya itu Y sama dengan 0,56175X ditambah 0,51209. Kemudian kalau misalkan dibuat grafik, itu ternyata persamaannya itu sama yang linearnya gitu. Buat nyari koefisien korelasinya itu dipakai rumus R kuadrat sama dengan DT kuadrat dikurang D kuadrat per DT kuadrat. Itu didapetin hasilnya 0,967240. Kemudian R-nya aja itu 0,983. Ini juga sesuai sama yang grafik. Maka dari itu koefisien kolerasinya itu sangat kuat, Ibu. Oke, nggak ada kesulitan ya, Mbak Farika? Nggak ada, Ibu. Ini nggak masalah ya. Mbak Kori dan teman-teman. Sudah oke ya? Sudah, Ibu. Oke. Terima kasih ya, Mbak Farika ya, sudah benar. Ya, sama-sama, Ibu. Mbak Meliana ya, sekarang yang ke-8 dulu. Iya, Ibu.
Saya izin share screen ya, Ibu. Oke, siap, makasih. Apakah sudah terlihat, Ibu? Sudah, Mbak. Oke, di nomor 8 ini pertanyaannya, carilah persamaan least square fitting logarithmic dari data berikut serta tentukan koefisien korelasinya. Nah, dijawab N itu ada 7 data dan XI-nya kita masukin, yaitu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y-nya juga kita masukin datanya. Terus kita lalu mencari ln XI-nya dengan cara ln di kita pencet XI-nya, lalu kita drag ke bawah. Selanjutnya kita mencari YI dikali ln XI, tinggal kita kalikan YI dengan ln XI, lalu kita drag ke bawah. Terus selanjutnya kita mencari ln XI kuadrat, tinggal kita kuadratkan di ln XI yang ini, lalu kita drag ke bawah juga. Nah, selanjutnya kita mencari jumlah dari XI YI sampai ln XI kuadrat, terus kita drag ke samping, lalu kita mencari rata-ratanya juga dengan rumus average, terus kita drag ke samping juga sampai di ln XI kuadrat. Terus kita mencari Y min Y bar kuadrat itu dengan cara Y dikurang Y bar. Dikurang dengan Y bar, kita kunci supaya dia tidak ke mana-mana. Terus kita tinggal drag ke bawah, terus kita samakan mencari jumlahnya, sigmanya, dan rata-ratanya dengan rumus yang di sampingnya kita copy. Selanjutnya kita mencari ini Y min A min B ln XI. Pertama kita mencari A dan B-nya dulu. Pertama mencari B-nya dengan rumus ini, N dikali sigma YI ln XI dikurang sigma YI dikali sigma ln XI dibagi dengan N dikali sigma ln XI kuadrat dikurang dengan sigma ln XI kuadrat. Akan menghasilkan seperti ini. Selanjutnya mencari A dengan rumus sigma YI dikurang B dikali sigma ln XI dibagikan dengan N. Maka mendapatkan hasilnya seperti ini. Lalu kita akan masukkan ke yang sini. Yaitu dengan rumus YI dikurang dengan A. A-nya kita kunci supaya nggak kemana-mana. Terus dikurang B. Terus B-nya juga kita kunci dikalikan dengan ln XI, terus kita kuadratkan. Selanjutnya kita drag ke bawah, terus sama kita hitung sigma dan rata-ratanya. Selanjutnya kita ke persamaannya, yaitu dengan Y sama dengan A ditambah dengan B ln X. Hasilnya menjadi seperti ini. Selanjutnya mencari koefisien korelasinya dengan rumus dt kuadrat min d kuadrat dibagikan dengan dt kuadrat. Maka ini dari sini Y min Y bar kuadrat sigmanya sama Y min A min B ln XI kuadrat sigmanya. Terus dibagikan dengan Y min Y bar kuadrat yang sigmanya juga. Maka hasilnya 1. Nah, selanjutnya untuk membuktikannya kita menggunakan kurva ya. Dan ini sudah terbukti. Begitu, Ibu. Satu juga ya ini ya? Iya, Ibu. Oke. Sama ya, Mbak Nadia, Mbak Kori? Sama, Ibu. R kuadratnya 1 ya. Ada yang lain mungkin tidak? Kalau tidak, ke nomor 1 sudah belum, Mas Bintang? Siapa nih? Oh iya, Adita belum ya, Adita. Sorry, Adita. Kirain. Oh, Adita sekarang ya berarti? Baik, saya izin stop share ya, Ibu. Ya, makasih Mbak Meli. Sudah benar ya? Baik, Ibu. Terima kasih juga, Ibu. Ya. Ibu, saya udah jawab nomor 2, cuman
apa ya? Saya bingung. Kayaknya ada yang salah gitu. Cuman saya Nggak izin apa-apa. share screen. Boleh, boleh Mbak, silakan. Nah, jadi kan nomor 2 itu soalnya ini. Terus disuruh tentukan persamaan dengan metode parabola dan eh, cari apa ya? Prediksi jumlah banyaknya bakteri setelah 40 hari. Berarti kan cari Y saat X-nya itu 40. Nah, saya tadi udah cari pakai rumusnya. Jadi cari persamaan normalnya. Terus kan matriksnya jadi ini, Bu. Nah, terus saya eliminasi Gauss Jordan biar cari tahu ABC-nya. Nah, ini A, ini B, ini C-nya, Bu. Nah, terus cuman pas saya masukin X sama dengan 40 itu, dianya minus, Bu. Jadi saya bingung, ini sebenarnya ada yang salah atau gimana ya? Jangan yang 40 dulu Mbak, yang itu aja, yang udah ada data aja. eh Kalau Kan ini sih udah jadi, Bu. 4 aja deh coba. Atau sama, coba yang 4. Berapa sih ini nilainya? Beda ya? 50 sekian. Iya, beda. Ah, Tapi pas saya cek eliminasi Gauss Jordan tuh bener gitu, Bu. cuma nilainya yang berbeda ya. Tadi minus ya Mbak? Iya, tapi Eh, kalau yang 80 ya? 40 ya? iya, 40 harusnya sih tidak ya. Benar nggak sih? ya harusnya makin banyak nggak ya, Bu? Iya, Karena dia kan ini makin lama makin naik ya. iya, datanya itu menunjukkan pola seperti itu. Coba nanti yang kelompoknya Mbak siapa tadi teh? Nadia sudah ngerjakan nomor 2 tidak? Kori ya berarti yang ngerjakan parabolik ya? Iya ya Bu, belum, masih bingung di ininya juga Bu, eliminasi Gaussnya Bu. Ini soalnya ada yang salah tidak tuh? Kalau dilihat. Kalau minus nggak mungkin ya. Karena dari datanya tidak mungkin minus. Tapi kalau masukin 40 ya, ya lumayan jauh ya 30 ya selisihnya ya. Iya, Bu. Tadi 4. kalau 40, Kalau 40 kan minus 145 ya. iya. Ada kesalahan di mana tuh coba? Atau ada yang sudah mengerjakan belum? Belum ada. Ini harus dicekin satu-satu ini sih. Coba ke atas Mbak siapa namanya? Dit. Ke bawah coba maaf maaf. Persamaannya ini kan sudah tuh yang Gauss Jordannya ke bawah Mbak. Itu benar tuh eliminasi Gaussnya sudah benar tuh Mbak. Harusnya udah sih, Bu, ini. Kelompoknya yang Kori, Nadia sama siapa satunya? Sama Najma, Ibu. Najma. Yang nomor 2 siapa yang mengerjakan? Cuma Mbak Kori saja. Iya Ibu, kita ngerjainnya per bagian-bagian gitu Bu. Belum dikerjakan tapi yang nomor 2 ya Mbak. Bingung di eliminasi Gaussnya gitu Bu. Berarti kan nanti kita pending dulu aja ya. Karena Ibu juga harus ngecekin satu-satu ini Mbak. Jadi kita pending dulu. Nomor 1 juga berarti belum bisa diselesaikan ya yang untuk parabolik ya. Iya Ibu. Nah, bintang sudah selesai belum bintang? Sudah, Ibu. Yang nomor 1 pakai apa bintang? Sebentar ya Adit ya. Bintang pakai parabolik atau pakai masih di mute?
Untuk yang nomor 2 parabolik kita pending dulu ya karena harus dicek juga, itu sih nggak bisa kalau Ibu nggak ngecekin satu-satu. Nah, kita pending. Yang nomor 1 itu kan soalnya parabolik dengan apa, Mbak? Jenuh apa least square ya? Kelompoknya Nadia. Nomor 1 tuh 2 metode ya kalau nggak salah ya. Jenuh, Ibu. Sama jenuh ya. Iya, Ibu. Nah, paraboliknya dipending dulu karena Kori belum menyelesaikannya. Bintang mengerjakan pakai pertumbuhan jenuh atau pakai parabolik? Bintang. Bintang masih di mute kali ya, Bin? Bintang, mic-nya kayaknya bermasalah deh. Oh, Mic-nya udah nyala. Coba nyalain lagi Bintang, mic-nya. Mic-nya bermasalah. Dia udah ngomong, Bu. iya, Ibu juga lihat ininya, tapi kok nggak ada suara. Oke. Bintang di-share aja dulu, Bin. Nanti, oh parabolik. Oke, silakan Bintang di-share dulu aja. Suaranya nggak ada, kita lihat belakangan ya. X sama dengan 5. Ini karena tidak mendengar suara Bintang ya. R kuadratnya 0,03. R-nya 0. Kelompoknya siapa, Mbak Kori? Ini siapa nih? Kelompoknya Mbak Kori bagaimana nih? Sini R kuadratnya 0,030 R-nya ya. Mbak Kori di posisi seperti apa nomor satunya, Mbak? Saya baru sampai yang ini, Bu, yang bagian A. A sama dengan B sama dengan C sama dengan itu. Sama tidak? Iya, sama kalau yang itunya. Kalau Ibu lihat sih kalau nebak di taksir ya, menaksir nilai X di 5, dapatnya jauh ya, Mbak? Enggak sih ya, selisih berapa tuh? Dengan fungsinya ini. Kalau di X sama dengan 5, menaksir
nilai Y-nya berapa Mbak dapatnya? Menaksir nilai Y di X sama dengan 5, dapatnya berapa Mbak Kori? Ini maaf Bintang ya, karena suaranya Bintang tidak muncul, jadi Ibu masuk suaranya, maaf ya. Atau kelompok lain ada mungkin yang sudah mengerjakan. Yang untuk parabolik, memang parabolik tuh ininya agak ini ya, untuk Gaussnya. Kalau tadi 8 ya, kalau nggak salah ya. Menaksir nilai X di 8, iya nggak sih? Dapatnya sekitar 21, bukan sih tadi itu? Posisinya di sini dulu ya, Bintang. Bentar. Kalau tadi R-nya itu 0, berapa ya? 0,9 bukan sih? Mbak siapa tadi itu nomor 6? Bagaimana Mbak Kori? Berapa tadi Mbak? 0,9 ya? Iya, Iya, Ibu, tadi tadi R kuadratnya 0,9 itu. Dapatnya 21, sekian ya? Iya, Iya, Ibu, 21. Ibu belum mencoba ya, tapi Ibu mau kalau melihat persamaannya Bintang, di sini R-nya 0,03. Berarti apa tuh? R kuadratnya maksudnya. Hasilnya 20 berapa tadi? Mbak Kori udah menghitung, Mbak Kori? Belum, Bu, masih bingung. Kalau di Ibu pakai persamaan Bintang ya. Di sini R kuadratnya 0,03, berarti dia lemah ya? Terus nilai dari menaksir nilai X di 8-nya dapat sekitar 23, sekian. Masih ada selisih ya. Biasanya sih kalau setahu Ibu, selisihnya itu dalam bentuk 10 pangkat min gitu loh. Jadi dalam bentuk desimal ya. Kalau ini dalam bentuk satu angka berarti ya. Yang pertumbuhan jenuh dikerjakan tidak oleh kelompoknya Kori? Siapa tadi? Nadia. Nadia jenuh apa bukan jenuh? Nadia. Iya, Ibu, jenuh. Dan dapatnya berapa untuk jenuhnya Nadia? Sebentar, Ibu. Untuk soal Apanya, nomor Ibu? 1. Untuk nomor 1 aja, Mbak. Apanya, Ibu? Yang mana? Hasilnya. Untuk R kuadratnya berapa? Sama kalau di X sama dengan 8 dapatnya berapa? Y-nya. Tadi 0,9. Sebentar, Ibu. Hilang. Tadi habis saya keluarin. Oh, masih 0,9 kuadrat ya, Mbak? Iya, tapi R-nya juga 0,99, Ibu. Udah di square root-nya. Berarti bagus kan ya? Iya, Ibu. Sama yang 8-nya tadi kan 21,8 sekian gitu. Oh, jadi si Y-nya didapat 21, sekian ya? Iya, Ibu. Nah, berarti yang di parabolik ini, dia selisihnya itu kan 2 angka tuh. Bukan 10 pangkat min ya. Nanti kita cek lagi ada yang belum tepat di mananya gitu ya.
Nah, tapi kalau bintang ini Ibu hargain dulu, Ibu keep dulu ya bintang ya. Di pending dulu untuk pembahasannya, nanti sambil menunggu kelompok, berarti Kori yang mengerjakannya. Mbak Kori nanti tolong dikerjakan yang nomor 2 dan nomor 1 ya Mbak Kori ya. Siap, Ibu. Nanti kalau ada pertanyaan disampaikan saja di pertemuan berikutnya seperti apa. Ibu minta PPT-nya ya Mbak, karena Ibu mau ngecek juga nih. Soalnya maksudnya, soalnya ada di PPT yang tadi Adit kirim bukan sih? Iya, Ibu, soalnya yang udah Iya, dikirim. Ibu. Yang tadi pagi Adit kirim tuh ini soal yang sekarang ya Mbak ya? Iya, Bu. Cuman tadi kata kelompoknya ada yang salah. Mungkin nanti saya kirim lagi, Bu, yang hasil revisinya ya, Bu. Oh gitu, oke. Ya boleh Mbak, karena Ibu juga mau ngecek nih kan harus selesai dulu nih di parabolik ya. Bintang nanti di save dulu aja ya jawaban Bintang ya Bintang. Ntar Ibu foto dulu deh. Sebentar Bintang. Coba ke bawah Bintang. Maaf Bin. Apa di sini doang Bintang? Ada yang ke bagian ke bawah nggak Bintang, maaf? Kalau nggak ada ya sudah. Yang lain ada yang bertanya, terima kasih banyak Bintang atas uraiannya meskipun suaranya tidak keluar, tidak masalah. Nanti insya Allah kita cek lagi untuk pertemuan selanjutnya. Nomor 1 dan 2 ya PR untuk kelompok Nadia, Kori, sama satunya teh siapa? Najma. Ya. Oke, makasih banyak Bintang. Ditutup dulu ya Bin. Oke, nanti yang untuk pertemuan selanjutnya, Ibu belum tentu hari Senin, nanti Ibu kabarin insya Allah hari Minggu ya Mbak Mas ya. Untuk tugas, mohon maaf Ibu belum sempat buat tempat uploadnya karena banyak yang harus dikerjakan Ibu. Nah, untuk yang tugas sekarang, ini kan nomor 1 dan 2 belum selesai ya. Coba setiap mahasiswa mengerjakan ya untuk nomor 1 dan 2 saja. Karena yang lain sudah dikerjakan ya di kelompoknya Najma ini. 1 dan 2 apa yang kalian dapatkan ya kalian kerjakan untuk paraboliknya ya. Nah, itu nanti kalian upload di tugas ke 11. Deadline-nya bukan Kamis depan, tapi Ibu mundurkan Senin depan ya. Tapi Senin depan juga Ibu nggak ada tuh. Senin depan itu yang untuk tugas 10, yang 3 soal itu. Yang untuk tugas 11 ini ada di Senin depannya tanggal 13 Mei ya, yang hari Kamis ini. Untuk nomor 1 dan 2 saja, tapi pakai parabolik semua ya. Jadi tadi Ibu mau ngasih tugas, Ibu cancel dulu karena ini belum clear di nomor ini. Nanti kita bahas bareng-bareng ya. Oke, terima kasih banyak kelompoknya Mbak Kori, Mbak Nadia, dan Mbak Najma. Presentasinya sudah bagus, nanti cuma masih ada satu model parabolik ya, metode parabolik yang harus kita clearkan dulu seperti apa untuk pembahasan soalnya ya. Oh ya, yang di PPT pembahasan soalnya ada tidak Mbak? Yang untuk parabolik. Karena tadi di presentasinya ada ya Mbak Kori ya? Yang ini Bu, itu kalau Ya, contoh soalnya di parabolik itu ada ya sebenarnya ya tadi ya? ada Bu. Oke, nanti tolong Ibu lihat dulu PPT-nya ya. Berarti Excel-nya juga dikirim aja ya Bu ya? Iya, nanti kan kita cek bareng-bareng karena belum clear kan di sini kan? Iya. Oke Bu. Oke, terima kasih banyak kelompoknya Mbak Kori, Mbak Nadia, Mbak Najma, sudah bagus. Masih ada satu PR, tapi untuk yang paraboliknya insya Allah kita bahas bersama lagi untuk pertemuan selanjutnya. Terima kasih banyak Bintang ya, sudah mempresentasikan, cuma hasilnya nanti kita, kalau Ibu lihat pakai persamaanmu selisihnya 2 ya, desimalnya 2 ya, jadi lumayan besar di situ, tapi memang R kuadratnya lemah ya.
Jadi untuk pertemuan sekarang tugasnya hanya mengerjakan 1 dan 2 parabolik. Yang jenuh tidak perlu ya nomor 1 ya. Nanti Ibu buatkan tempatnya dulu hari ini. Ada pertanyaan tidak dari kelompok yang lain mungkin? Pertemuannya insya Allah Ibu sampaikan hari Minggu ya, bisa Senin apa tidak. Kalau tidak ada, Ibu anggap insya Allah sudah bisa menerima dulu ya untuk 2 model yang lain ya. Terima kasih Mbak Kori ya, dan Mbak Nadia, Mbak Najma. Mbak Adita, Ibu tutup dulu ya pertemuannya hari ini ya. Dan untuk Iya, Ibu. Fauzan sudah datang belum? Kan tadi Fauzan doang kan? Mas Fauzan sudah datang belum? Atau sudah hilang lagi? Di sini udah ada sih, Bu. Sudah ada. Tapi suaranya. Iya. Oke. Ibu soalnya belum lihat nih sebentar partisipannya. Sudah deh Fauzan. Oh iya, Deng. Selain Fauzan ada lagi nggak? Iya, Rasyad, Ibu tadi sebenarnya udah join, cuman sekarang nggak ada. Dan nggak Lempar ada kan? kabar juga. Iya, bisa jadi. Tapi dia tadi ada kan ya? Iya, tadi ada, Bu. Oke, nggak masalah. Fauzan Ibu anggap hadir berarti ya. Oke, terima kasih banyak ya Mas Mbak, Mbak Adita. Mudah-mudahan sehat-sehat selalu. Mohon maaf lahir batin jika ada salah kata. Ibu tutup ya untuk pertemuan hari ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.